Ibu sekalian, sebelum kita melakukan demonstrasi mengenai identifikasi asam basa, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan serta fungsinya. Nah, untuk alat yang pertama, ini adalah plat tetes. Fungsinya ialah untuk meletakkan sampel. Kemudian ini adalah mortar dan ini adalah alu. Fungsinya untuk menghaluskan bahan atau menggerus. Kemudian ini ada sendok plastik, fungsinya ialah untuk mengaduk larutan. Nah, kemudian ini adalah pipet tetes, fungsinya ialah untuk memipet larutan. Kemudian ini adalah pisau cutter, fungsinya untuk memotong bahan. Kemudian ini adalah gelas, fungsinya untuk meletakkan larutan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan gula, air sabun, air jeruk, cuka makan, dan kapur sirih. Kemudian ada indikator universal dan ada 2 buah kertas lakmus merah dan lakmus biru, indikator phenolphthalein. Selanjutnya, langsung saja kita demonstrasikan identifikasi asam basa untuk indikator kertas lakmus. Nah, di sini Ibu memiliki 2 jenis kertas lakmus. Yang pertama, kertas lakmus merah dan yang kedua, kertas lakmus biru. Yang pertama, kertas lakmus merah ini jika kita celupkan atau kita teteskan ke dalam larutan asam, maka dia akan tetap menjadi warna merah atau tidak berubah warna. Apabila indikator lakmus merah ini dicelupkan ke dalam larutan basa, maka dia akan berubah warna menjadi biru. Nah, untuk indikator lakmus yang berwarna biru ini, apabila kita celupkan atau kita teteskan ke dalam larutan basa, maka dia tidak akan berubah warna atau tetap menjadi warna biru. Nah, apabila indikator lakmus biru ini kita celupkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Prosedur kerja yang pertama ialah kita gunting lakmus merah dan lakmus biru menjadi beberapa potongan kecil. Nah, kemudian langkah kedua, diteteskan masing-masing larutan, yakni larutan sabun, larutan gula, larutan garam, air jeruk, asam cuka, dan kapur sirih ke dalam plat tetes. Kemudian setelah itu diletakkan kertas lakmus biru dan lakmus merah secara bergantian ke dalam plat tetes yang sudah terisi dengan berbagai jenis larutan tadi dan tunggu hingga perubahan warna pada kertas lakmus tersebut berubah. Nah, untuk percobaan identifikasi asam basa lainnya, kita bisa menggunakan larutan indikator asam basa. Contohnya, kita menggunakan indikator phenolphthalein ini. Indikator PP ini jika diteteskan ke dalam larutan yang bersifat asam, tidak akan mengubah warna larutan tersebut. Begitupun dengan larutan yang bersifat netral. Namun, jika diteteskan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka akan mengubah warna larutan tersebut menjadi pink atau merah muda. Nah, untuk prosedur kerjanya langsung saja kita teteskan beberapa tetes larutan indikator phenolphthalein ke dalam larutan gula, air sabun, larutan garam, air jeruk, asam cuka, dan kapur sirih. Selanjutnya, kita tunggu beberapa saat hingga larutan terjadi perubahan warna. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi mengenai identifikasi asam basa menggunakan indikator universal. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan kalian bagaimana indikator universal tersebut. Nah, indikator universal ini gunanya untuk mengukur nilai pH dari suatu larutan, yaitu dengan cara mencelupkan
kertas indikator universal ini ke dalam larutan, kemudian kita diamkan selama beberapa saat, barulah terbentuk perubahan warna pada kertas indikator universal ini. Nah, kemudian warna yang terbentuk ini nantilah kita akan cocokkan ke dalam rentang warna pada indikator universal tersebut. Apakah dia berbentuk asam ataupun basa. Nah, jika dia asam, maka nilai pH-nya kurang dari 7. Apabila basa, nilainya akan lebih besar dari 7. Nah, jika sama dengan 7, maka bersifat netral. Nah, baiklah, langsung saja kita demonstrasikan cara mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator universal ini. Nah, langkah pertama yaitu kita letakkan indikator universal di setiap larutan. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan warna pada kertas indikator universal tersebut. Nah, selain menggunakan indikator lakmus, indikator fenoftalen, dan indikator universal, kamu juga bisa mengidentifikasi sifat asam dan basa menggunakan indikator alami. Salah satu indikator alami yang mudah kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari ialah kunyit. Nah, langkah pertama kita buat terlebih dahulu ekstrak dari kunyit tersebut. Barulah setelah didapatkan ekstrak dari kunyit, kita teteskan ke setiap larutan yang akan diuji sifat asam dan basanya. Untuk perubahan warna dalam larutan asam, kunyit akan berwarna kuning. Sedangkan perubahan dalam larutan basa, maka kunyit akan berwarna merah.